Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Ya, sekarang sebelum kita mulai, boleh berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita absensi. Ahmad Amin Ramdhani, Aira Najma Putri, Amira Najma Putri, Anggia Dika Anggraini, Aulia Putri, Ayudina Rianda Putri, Desi Rara Santa, Destina Armila Wijaya, Devia Aulia Oktiani Sapitri, Erni Rosanti Pamita Dewi, Paisan, Tidak hadir Pak Guru. Febrian Maulana, Hadir. Gali Marta, Tidak hadir Pak Guru. Gigan Restu Sangari. Hadir. Baiklah, saya harapkan pada kalian supaya nanti bisa menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diharapkan pada kalian semua untuk meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diharapkan supaya bisa memahami adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dan keempat, kalian bisa menyebutkan nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau jumlah atau 10 jumlah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dan yang terakhir nanti kalian bisa mencoba untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan daripada jumlah malaikat atau 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Dan sekarang kita akan mulai belajar. Yang pertama adalah makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat. Jadi malaikat itu anak-anak diciptakan dari cahaya atau nur. Kemudian kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah termasuk makhluk gaib. Arti makhluk gaib adalah tidak bisa dijangkau oleh manusia atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Makhluk gaib seperti apa anak-anak? Malaikat, kemudian ada jin, ada syaitan dan lain-lain. Itu adalah termasuk makhluk gaib. Tetapi beda antara jin dengan atau setan dengan malaikat. Kalau malaikat tadi diciptakan dari nur, kemudian jin diciptakan dari api. Kalau kita diciptakan dari apa anak-anak? Kita diciptakan dari tanah. Asal kita tanah, kembali menjadi tanah. Kenapa Bapak Guru bilang begitu? Karena nanti kalau sudah kita mati, diambil nyawa kita, maka kita nanti dikuburkan. Kemudian lambat laun kita akan menjadi tanah, kembali menjadi tanah. Itulah manusia, itulah malaikat, dan itulah jin, setan dan sebagainya. Jadi kembali lagi kepada malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk gaib. Kemudian malaikat itu adalah perintah Allah untuk menyampaikan tugas-tugasnya. Jadi 10 malaikat anak-anak yang wajib diketahui. Tetapi pada hakikatnya malaikat itu banyak.
Banyak sekali, tidak bisa kita hitung satu persatu. Hanya Allah yang tahu jumlah malaikat itu. Tetapi yang wajib kita ketahui anak-anak berapa? Ada 10. Pertama namanya malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada manusia. Kemudian malaikat Rakib tugasnya apa? Malaikat Atid bertugas untuk mencatat atau mengawasi perbuatan buruk manusia. Kemudian malaikat Ridwan tugasnya apa? Tugasnya adalah pintar menjaga pintu surga. Kemudian malaikat Malik menjaga pintu neraka. Selanjutnya malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabutnya nyawa. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertugas tidak akan dipukul oleh malaikat itu. Tapi kalau jawaban kita salah nanti akan dipukul, disiksa kita oleh para malaikat itu. Yang dua malaikat tadi Munkar dan Nakir. Oleh karena itu anak-anak hati-hati dalam kehidupan ini. Jadi dalam kehidupan ini perlu selalu kita berbuat baik sesama manusia, berbuat baik kepada Allah. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah? Kita berbuat baik kepada Allah adalah dengan menunjukkan perbuatan kita sehari-hari dalam hal-hal yang baik. Jadi terakhir tadi apa? Malaikat Israfil. Kalau malaikat Israfil adalah meniup sangkakala ketika kiamat sudah tiba atau sudah terjadi nanti, baru akan ditiup trompetnya oleh malaikat Israfil. Ingat ya, beda dengan malaikat Israel. Di sini akan mirip namanya Israel. Sedangkan Israfil adalah meniup sangkakala apabila kiamat telah tiba. Baiklah, sekarang kita akan coba untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan satu persatu tentang malaikat-malaikat atau jumlah malaikat atau 10 malaikat ini. Sekarang 10 malaikat ini memiliki tugas. Malaikat Jibril bertugas membawa wahyu. Coba maju ke depan. Malaikat Jibril bertugas membawa wahyu. Tunjukkan kepada temannya bahwa malaikat Jibril tugasnya adalah membawa. Malaikat Mikail adalah membawa rezeki atau memberi rezeki kepada umat manusia. Kemudian malaikat Rakib bertugas mencatat perbuatan baik manusia. Maju ke depan. Tunjukkan kepada temannya bahwa malaikat Rakib ini adalah mencatat setiap amal-amal kebaikan manusia. Kemudian yang selanjutnya malaikat Atid. Malaikat Atid ini bertugas mencatat amal keburukan manusia. Maju ke depan. Tunjukkan kepada temannya bahwa malaikat Atid ini bertugas mencatat perbuatan buruk manusia. Kemudian malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Maju. Siapa yang menjaga pintu surga? Malaikat Ridwan. Kemudian malaikat Malik menjaga pintu neraka. Silakan maju ke depan, tunjukkan kepada teman-temannya bahwa malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa. Jadi ingat ya, setiap hidup, setiap yang berjawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Yang bertugas di sana siapa? Malaikat siapa? Malaikat Israel. Kemudian selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas memberi pertanyaan di dalam kubur. Dan terakhir adalah malaikat Israfil. Yang ke-10, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala apabila kiamat sudah tiba. Baiklah, sekarang boleh duduk semua. Silakan duduk dengan rapi. Dan sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari Jibril.
Jibril. Menyampaikan wahyu. Mikail. Mikail, siapa tugas yang bertugas? Malaikat Mikail, apa tugasnya? Ayo. Memberi rezeki. Mencabut nyawa. Israfil. Mungkar Nakir. Memberi pertanyaan dalam kubur. Sekali lagi. Rakit. Mencatat amal kebaikan. Atib. Bertugas Mencatat amal keburukan. Menjaga pintu neraka. Ridwan. Menjaga pintu neraka. iya. Jadi 10 malaikat Allah kalian sudah, baik itu tugasnya dan sebagainya. Dan sekarang perhatikan semua. Jadi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala atau hikmah yang terkandung di dalam mempelajari tentang beriman kepada malaikat Allah adalah pertama adalah iman kita menjadi bertambah. Seperti malaikat Jibril diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, yaitu melalui malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya. Kemudian malaikat Mikail itu adalah pemberi rezeki kepada kita semua. Jadi otomatis kita ingat bahwa yang memberi kita baik berupa makanan, pakaian dan sebagainya adalah asalnya atau yang memberikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang kehidupan kita. Nah, kehidupan kita di sini ya, kalau kita sudah ingat
kepada Allah SWT, maka kita akan berhati-hati dalam melakukan suatu keburukan, dan kita akan selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Pertama, kita rajin beribadah, baik ibadah sholat atau ibadah-ibadah lain. Kemudian kalau kita ingat tentang malaikat atid, malaikat atid itu tugasnya apa? Tugasnya adalah mencatat amal keburukan. Yang mencatat amal keburukan, maka kita akan berhati-hati untuk berbuat kesalahan. Itu hikmah daripada beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, setelah kita beriman kepada malaikat Allah, maka selalu kita ingat, selalu kita hati-hati dengan dosa. Seperti apa perbuatan dosa, anak-anak? Apa perbuatan dosa? Kalau perbuatan dosa itu seperti judi, tidak sholat, itu kita mendapat dosa. Kenapa mendapat dosa? Karena hukum sholat itu wajib kita melaksanakan yang namanya 5 waktu itu. Apabila kita tinggalkan, kita berdosa, atau yang dinamakan dengan takwa. Jadi takwa adalah selalu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dinamakan takwa. Takut terhadap larangan Allah dan segera kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya di sini, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang malaikat-malaikat Allah, beriman kepada malaikat Allah dan jumlah malaikat Allah, maka sehari-hari akan menjadi berubah. Yang kemarin itu anak itu nakal, setelah mempelajari tentang beriman kepada malaikat Allah dan mengetahui jumlah malaikat Allah, bisa menyebut jumlah malaikat Allah, maka seseorang itu akan menjadi manusia yang baik terhadap manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baik terhadap manusia? Percuma kita baik kepada Allah kalau kita tidak baik kepada manusia. Jadi kedua-duanya harus kita berbuat baik, baik sesama manusia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa, anak-anak? Bisa kita tolong menolong sesama manusia atau membantu teman. Itu baik kepada manusia. Kemudian berbuat baik kepada Allah. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah? Yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sudah berbuat baik kepada Allah, itulah yang dinamakan hablum minallah. Kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, itu yang dinamakan hablum minan nas. Kedua-duanya harus tapi dia Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Tapi sebelumnya terlebih dahulu awali dengan berdoa. Siap berdoa. Baiklah, anak-anak, sekarang sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita absensi.
Ahmad Amin Randani, Hadir. Aira Najma Putri, Hadir. Amira Najma Putri, Hadir. Anggia Lika Anggraini, Hadir. Aulia Putri, Hadir. Ayudina Rianda Putri, Hadir. Desi Rara Santang, Hadir. Destina Armila Wijaya, Hadir. Devi, Hadir. Erni Rosanti Pramita Dewi, Hadir. Faisal, Hadir. Edrian Maulana, Hadir. Galih Marta, Hadir. Gigan Restu Sangari, Hadir. Herwatil Mahwa, Hadir. Erli Nopiatin, Hadir. Maal Abron, Hadir. Guru. Muhammad Khairul Alfiansa, Hadir. Muhammad Fauzan Khairi, Hadir. Onuha, Hadir. Pani Humairo, Hadir. Putri Ardila Febrianti, Hadir. Humidatul Hafizah, Hadir. Wahyu Eka Saputra. Hadir. Anak-anak, sekarang sebelum kita belajar tentang jumlah malaikat Allah atau jumlah malaikat Allah yang wajib kita ketahui, bila hari kita sudah mempelajari tentang beriman kepada malaikat Allah dan menyebutkan malaikat Allah yang wajib diketahui. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud, apa arti daripada beriman kepada malaikat Allah? Coba. Ya, pintar. Coba yang lain. Saya Pak Guru Coba. meyakini dengan mengerti bahwa Allah menciptakan suatu makhluk yang diciptakan dari cahaya yaitu malaikat. Coba yang laki-laki lagi. Saya Pak Guru meyakini dengan mengerti bahwa Allah menciptakan suatu makhluk yang diciptakan dari cahaya yaitu malaikat. Ya, pintar supaya lebih mantap lagi. Siapa lagi ayo yang bisa jawab? Saya Pak Guru meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan suatu makhluk yang diciptakan dari cahaya yaitu malaikat. Iya. Jadi arti daripada meyakini dengan sepenuh hati. Tapi kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian ada sifat-sifat khusus daripada malaikat. Apa itu sifat-sifat khususnya? Sifat-sifat khususnya yaitu malaikat itu tidak memiliki nafsu seperti manusia, seperti kita ini. Kalau kita ini bisa makan, bisa minum, bisa capek dan sebagainya. Kalau malaikat dan kekuatan tidak memiliki nafsu seperti kita. Kalau malaikat itu selalu taat kepada Allah. Pertama tadi, kedua selalu taat kepada perintah Allah. Tapi kalau kita ini anak-anak ada yang tidak taat. Karena melaksanakan sholat 5 waktu ada saja yang ketinggalan. Seperti sholat subuhnya, si A ketinggalan sholat subuhnya gara-gara tadi malam dia begadang tidur sampai dia begadang sampai jam 2, akhirnya pagi-paginya itu terlambat bangun, tidak bisa mengikuti sholat berjamaah. Nah, jadi sekarang anak-anak kita mempelajari tentang jumlah malaikat Allah yang wajib diketahui, yaitu ada 10. Jadi sebelum kita mulai mendemonstrasikan atau menampilkan itu, coba sekarang yang laki-laki coba sebutkan jumlah malaikatnya. Jibril, Mikael, Israel, Mungkar, Nangkir, Rakib, Atib, Alim, Ridwan. Pintar. Kemudian kalau tugasnya malaikat Jibril, siapa yang tahu? Siapa yang tahu tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Iya, pintar. Kalau malaikat Rakib, angkat tangan.
mencatat kebaikan. Iya, mencatat amal kebaikan. Sekarang siapa? Israfil. Nah, sekarang coba kita tempelkan di papan tulis kartu yang ada di sini, yaitu malaikat, 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Mulai dari Jibril. Jadi 10 malaikat Allah kalian sudah, seperti malaikat Jibril diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, yaitu melalui malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya. Kemudian malaikat Mikail itu adalah pemberi rezeki kepada kita semua. Jadi otomatis kita ingat bahwa yang memberi kita baik berupa makanan, pakaian dan sebagainya adalah asalnya atau yang memberikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang kehidupan kita. Nah, kehidupan kita di sini ya, kalau kita sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhati-hati dalam melakukan suatu keburukan, dan kita akan selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Pertama, kita rajin beribadah, baik ibadah sholat atau ibadah-ibadah lain. Kemudian kalau kita ingat tentang malaikat atid, malaikat atid itu tugasnya apa? Tugasnya adalah mencatat amal keburukan. Yang mencatat amal keburukan, maka kita akan berhati-hati untuk berbuat kesalahan. Itu hikmah daripada beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, setelah kita beriman kepada malaikat Allah, maka selalu kita ingat, selalu kita hati-hati dengan dosa. Seperti apa perbuatan dosa, anak-anak? Apa perbuatan dosa? Kalau perbuatan dosa itu seperti judi, tidak sholat, itu kita mendapat dosa. Kenapa mendapat dosa? Karena hukum sholat itu wajib kita melaksanakan yang namanya 5 waktu itu. Apabila kita tinggalkan, kita berdosa, atau yang dinamakan dengan takwa. Jadi takwa adalah selalu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dinamakan takwa. Takut terhadap larangan Allah dan segera kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya di sini, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang malaikat-malaikat Allah, beriman kepada malaikat Allah dan jumlah malaikat Allah, maka sehari-hari akan menjadi berubah. Yang kemarin itu anak itu nakal, setelah mempelajari tentang beriman kepada malaikat Allah dan mengetahui jumlah malaikat Allah, bisa menyebut jumlah malaikat Allah, maka seseorang itu akan menjadi manusia yang baik terhadap manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baik terhadap manusia? Percuma kita baik kepada Allah kalau kita tidak baik kepada manusia. Jadi kedua-duanya harus kita berbuat baik sesama manusia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa, anak-anak? Bisa kita tolong menolong sesama manusia atau membantu teman, itu baik kepada manusia. Kemudian berbuat baik kepada Allah. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah? Yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah berbuat baik kepada Allah, itulah yang dinamakan hablum minallah.
Kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, itu yang dinamakan hablum minan nas. Kedua-duanya harus tapi dia